Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang cerdas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Ridwan berharap mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita atau rutinitas kita seperti biasa. Baik anak-anak yang cerdas, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa kita awali dulu dengan doa, supaya pembelajaran kita nanti diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian semua diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Nah, doa belajar kali ini akan dipimpin oleh teman kalian Fatimah Az-Zahra dan Nur Rehana Syam. Silahkan Fatimah Az-Zahra dan Nur Rehana Syam berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak yang cerdas, sebelum kita lanjut, Pak Ridwan mau cek kehadiran kalian dulu ya. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, anak-anak yang cerdas, pada pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tema 8, lingkungan sahabat kita, pada subtema pertama, manusia dan lingkungan, dan pada pembelajaran keempat. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah anak-anak yang cerdas. Pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pada pembelajaran ketiga, dijelaskan bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan dalam usaha pertanian. Nah, siapa yang masih ingat jenis usaha apa yang memanfaatkan sumber daya alam? Ada yang masih ingat? Iya, silakan Fatimah Az-Zahra. Iya, tepat sekali. Jadi jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam itu seperti persawahan, perkebunan, perhutanan, dan lain-lain. Nah, anak-anak yang cerdas, jenis usaha pertanian adalah salah satu jenis usaha masyarakat Indonesia. Nah, sebagian besar atau mayoritas masyarakat Indonesia itu memiliki jenis usaha yang bergerak di bidang pertanian ya, anak-anak yang cerdas. Nah, selain pertanian, ada lagi berbagai macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Di antaranya ada jenis usaha yang menghasilkan barang dan ada juga jenis usaha yang menghasilkan jasa. Nah, kira-kira apa ya perbedaan antara jenis usaha yang menghasilkan barang dengan jenis usaha yang menghasilkan jasa? Nah, supaya kalian lebih memahami, perhatikan dan simak baik-baik penjelasan Pak Ridwan berikut ini. Anak-anak yang cerdas, jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian ya, anak-anak yang cerdas. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha yang menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. Jenis usaha yang pertama yaitu perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Misalnya menggunakan mesin ya, anak-anak yang cerdas. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi.
Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Ada industri besar dan ada industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Nah, anak-anak yang cerdas, contoh industri kecil diantaranya perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik. Sedangkan contoh industri besar diantaranya industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Anak-anak yang cerdas, jenis usaha yang kedua yaitu perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, anak-anak yang cerdas, tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Anak-anak yang cerdas, jenis usaha yang ketiga yaitu jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi yang menghasilkan pakaian, akan tetapi usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Nah, apa saja ya contoh jenis usaha yang bergerak di bidang jasa? Nah, contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru. Nah, seperti Pak Ridwan ini ya, anak-anak yang cerdas. Jadi Pak Ridwan ini memberikan pelayanan kepada anak-anakku semua karena Pak Ridwan adalah seorang guru. Kemudian pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Anak-anak yang cerdas, kalian semua sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Ridwan tadi ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian jelaskan pengertian dan ciri-ciri dari ketiga jenis usaha masyarakat Indonesia tersebut. Jadi kalian kerjakan dalam bentuk peta pikiran ya, seperti di samping Pak Ridwan ini ya. Jadi ini adalah bentuk peta pikiran. Jadi kalian jelaskan pengertian serta ciri-ciri dari ketiga jenis usaha masyarakat Indonesia tersebut. Nah, di antaranya ada perindustrian, ada perdagangan, dan ada jasa. Nah, setelah kalian buat peta pikiran, silahkan kalian cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang telah Pak Ridwan siapkan berikut ini. Anak-anak yang cerdas, selanjutnya Pak Ridwan akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 10 anggota atau 10 siswa ya, anak-anak yang cerdas. Nah, setelah itu kalian mengidentifikasi jenis usaha yang dilakukan atau dijalankan oleh keluarga kalian atau tetangga kalian serta manfaatnya. Nah, setelah itu kalian tuliskan dalam tabel ya. Nah, seperti di samping Pak Ridwan ini. Jadi ini contoh tabelnya ya. Jadi ada nomor, ada nama siswa, ada usaha keluarga, dan ada manfaat. Nah, jadi contohnya yang pertama Ilham ya. Jadi Ilham ini pekerjaan orang tuanya itu adalah seorang dokter atau usaha keluarganya itu adalah dokter. Berarti bergerak di bidang jasa. Nah, manfaatnya apa? Yaitu memberikan pelayanan kesehatan. Selanjutnya nomor 2 ada Siti Sahra ya. Jadi Siti Sahra ini pekerjaan orang tuanya itu adalah seorang petani. Berarti bergerak di bidang tepat sekali. Bergerak di bidang pertanian. Nah, manfaatnya apa? Yaitu menyediakan bahan pangan.
Nah, seperti itu ya contoh jenis usaha keluarga dan manfaatnya. Nah, anak-anak yang cerdas, setelah kalian mengidentifikasi jenis usaha yang dilakukan atau dijalankan oleh keluarga kalian atau tetangga kalian, nah selanjutnya kalian hitung ya, kalian hitung berapa jumlah dari masing-masing jenis usaha yang dikelola oleh keluarga atau tetangga kalian. Kalian tuliskan dalam tabel ya. Nah, seperti contoh tabel yang Pak Ridwan telah siapkan ini ya. Jadi tabelnya di sini ada nomor, ada usaha, dan ada banyaknya atau jumlahnya. Nah, misalnya yang pertama, jadi jenis usaha yang bergerak di bidang pertanian. Ya, jumlahnya ada 2 ya. Ada 2. Kemudian yang kedua, misalnya jenis usaha yang bergerak di bidang peternakan. Nah, ada 1 ya. Kemudian selanjutnya seperti itu. Anak-anak yang cerdas, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Ridwan jelaskan tadi bisa kalian pahami, dan mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Tetap semangat belajar di sekolah maupun di rumah, tetap menaati tata tertib di sekolah, tetap mematuhi perintah kedua orang tua, dan tetap menjalankan sholat 5 waktu. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, Pak Ridwan mohon maaf. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Pak Ridwan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.